masalah bagi kita. Teknik tunggal ada bermacam-macam. Yang pertama adalah Spearman-Brown. Yang kedua Flanagan, Richardson, kemudian ada Hoyt, kemudian ada apa yang dikembangkan oleh Pak Kronbach. Ada 7. Lihat satu persatu. Nah, teknik Spearman-Brown. Jadi kalau kuesioner kita ada 10 butir pernyataan, maka dibagi dua bagian. Ya enggak? Bisa genap dan ganjil. Jadi 5 dan 5 gitu ya. Kemudian dikorelasikan. Rumusnya seperti ini. Rumusnya seperti ini. Dikorelasikan. Nah, cuman tentunya ini ada agak memiliki kelemahan. Salah satunya adalah belahan yang satu dengan yang lain harus seimbang. Jadi kalau kuesioner yang kita rancang, terus kemudian banyaknya item itu ganjil, ya ini kan jadi tidak seimbang, ya enggak? Sehingga Spearman-Brown agak bermasalah di situ. Nah, oleh karena itu ini di kelemahan Spearman-Brown ini oleh Pak Spearman dan Pak Brown ini kemudian diperbaiki oleh Pak Flanagan. Pak Flanagan ini sama dengan Spearman-Brown, cuman boleh tidak seimbang. Ya. Rumusnya kalau di sini langsung menggunakan koefisien korelasi, kalau di sini menggunakan varian. Ya, sebenarnya sama saja. Varian dari data standar DES itu sama dengan korelasi sebenarnya. Gitu. Ini Flanagan ini belahannya sudah bisa tidak seimbang. Ya, belahannya sudah tidak seimbang. Ini Flanagan, rumusnya seperti ini. Saya tidak berkepentingan untuk ini. Kalian bisa menghitung sendiri. Nanti bisa kalian praktekkan sendiri. Rulon, ya. Rulon dapat dipandang sebagai selisih skor. Ya, ini rulon menggunakan selisih skor. Jadi selisih belahan pertama dengan selisih belahan kedua. Pertama dengan selisih belahan kedua. Ini pada skor belahan 1, skor total, ya. Ini bilangan konstan. Varian perbedaan belahan skor. Ini varian total. Ini kalau belahan skor ini korelasinya 1 standar ini kalau ini dibagi ini sama dengan 1 berarti kan ini 0 ya. Berarti apa? Kalau varian perbedaan belahan itu besar berarti apa? Berarti tidak terjadi konsistensi. Dengan demikian berarti tidak reliable. Ya. Ini Rulon menggunakan formula seperti ini. Kemudian ada Kuder-Richardson. Nah, Kuder-Richardson. Ini menggunakan formula seperti ini. Menggunakan formula seperti ini. Tetap dibelah menjadi 2 juga karena tadi internal. Jadi cukup 1 kuesioner kemudian dibelah menjadi 2. Kalian perhatikan dengan baik. Ternyata saya ingin tanya, P kali 1 min P itu sebenarnya apa? Ika Sofiatul. P kali 1 min P itu sebenarnya apa? Sebenarnya berupa apa? Ika Sofiatul, silakan. Iya, Pak. Apa? P kali 1 min P itu? Proporsinya itu. Ya, apa? Pertanyaan saya apa? P kalau 1 min P itu apa? Kalau konsep sebelumnya kan ini menggunakan korelasi. Ini menggunakan standar deviasi atau varian. Tapi kok ini menggunakan P kali 1 min P. Apa P 1 kali min P itu?
Ini kelemahan mahasiswa saat ini itu berpikirnya seperti mata kuda, cuman satu titik. Padahal antar mata kuliah itu saling berhubungan. Ya, ini kalian pelajari sejak mata kuliah metode statistika 1. P kali 1 min P itu apa? Wah, Peluangnya, Pak. Masa P kali 1 min P peluang. P itu peluang apa toh? Suksesnya. 1 min P peluang apa? Kegagalannya. Nah, kalau P kali 1 min P jadi apa? Sama enggak? P kali 1 min P. P kali 1 min P ini sama enggak dengan S kuadrat? Oke, kalian cari nanti. Ya. Nanti kalau diberitahu, kalian tidak pernah ada usaha. Ya. P kali 1 min P ini apa? Ya. Ini formula yang dikembangkan oleh Ude Rickardson itu seperti ini. Proporsi subjek yang mendapat angka 1 pada suatu item, banyak yang mendapat angka 1 dibagi dari banyaknya seluruh varian total score. Ya. Varian total score. Nanti kalian cari. Dan tentunya ini nanti tepat digunakan pada skala apa, ya, skala ukur apa, kalian juga tentunya paham. Ini tentunya sangat tidak cocok untuk skala model skala sikap Likert, ya, ya, diterapkan. Yang mana yang diterapkan di mana? Nanti kalian cari sendiri, kalian paham. Kemudian tahun 2020, ya, kemudian ada 21. Perhitungan menggunakan rata-rata harga P dan keseluruhan item. Hal inilah yang membedakan. Jadi kalau yang tadi adalah ini masing-masing sendiri-sendiri, kalau ini di rata-rata. Sama, cuma ini jadi lebih sederhana. Itu. Ini Ude Rickardson. Kemudian Hoyt. Nah, Hoyt ini menggunakan ilmu kalian, yaitu menggunakan kuadrat tengah. Kuadrat tengah interaksi antara test T dan item. Test T ini berarti responden. Ini kuadrat tengah antar subjek. Ini nanti aplikasinya seperti apa, kalian bisa cari. Ini Hoyt. Inilah yang paling banyak dipakai, yaitu alpha yang dikembangkan oleh Pak Cronbach. Terkenal sekali ini, dipakai di mana-mana. Formulanya seperti ini. Ini menggunakan S kuadrat, ini S. Varian skor butir ke C. Mungkin ini soalnya bisa dibuang. Varian skor total, bilangan konstan. Ya. Ini formula yang dikembangkan oleh Pak Cronbach. Kemudian ini sebenarnya tidak dilambangkan dengan R, dilambangkan dengan alpha. Makanya disebut alpha Cronbach. Ya. Nah sekarang setelah dihitung, menghitungnya sangat sederhana. Saya tidak berikan contoh. Langsung kalian terapkan di tugas nanti. Setelah tryout kan didapatkan data, baru bisa dihitung. Ya enggak? Kalian hitung, tentunya kalian bisa mencari sumber dari yang lain. Nah, setelah dihitung didapatkan angka, kemudian kriterianya kapan sebuah kuesioner dikatakan valid dan kapan dikatakan tidak valid. Saya mencoba membaca-baca, mendapatkan jurnal yang ditulis oleh Glim dan Glim. Dia membuat kriteria seperti ini. Kalau di bawah 5, ini sangat rendah, sangat jelek. Di atas 5 sampai 6 tentunya. Di atas 0,5 sampai 0,6 itu kurang. Di atas 6 itu disebut dengan cukup atau sedang. Nah kemudian
pandangan GLIM ini dipakai secara luas di beberapa buku metodologi penelitian. Jadi kuesioner dikatakan reliable kalau ya. Kalau kawan bah ya berarti alfa harus lebih besar 0,6 gitu. Ya. Nah kalau menggunakan Hoyt ya R harus lebih besar 0,6 gitu ya. Menggunakan ini Kruger ini, nah ini ada kriteria sendiri. Mohon tidak menggunakan ini Kruger-Richardson. Ada kriterianya sendiri. Ada kriteria sendiri. Kalian bisa cari nanti. Bisa cari. Rasanya ada ininya sendiri. Nah ini kriterianya seperti ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas, banyaknya butir tes, semakin banyak, semakin tinggi pula reliabilitasnya. Penyebaran skor, semakin lebar penyebaran skor, semakin besar pula indeks reliabilitas yang diperoleh. Objektivitas tentunya ini benar. Pemilihan metode yang digunakan, metode tertentu masing-masing reliabilitas yang kurang sesuai. Ya, contoh Kruger-Richardson ini, nah, Kruger-Richardson ini tidak akan tepat digunakan pada model skala sikap Likert, Thurston, Stapel, gitu ya. Nah, tepat untuk yang mana? Kalian nanti pelajari dengan baik. Kalian statistician. Tadi saya bertanya, belum kalian jawab P itu apa, P kali H itu apa. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh penerapan rumus Rulon. Ya. Rumus Rulon itu yang mana? Ini Hoyt. Ya. Rulon itu yang ini. Rumus Rulon. Contoh penerapannya seperti ini. Dan saya juga tidak ingin menjelaskan, silakan saja. Ini rumus Hoyt seperti ini. Kalian bisa baca. Kemudian diperoleh Sophia. Di bawah 5 ini bahkan. Ini berarti sangat rendah, sangat jelek, tidak diterima. Ya. Bisa kalian pelajari. Nah, tentunya gini nanti. Tugas yang keempat sudah saya buat di Google Classroom. Sebentar lagi bisa kalian perhatikan. Tugas yang 4 belum, memang saya share-nya nanti masih sebentar lagi setelah kuliah selesai. Ini setelah ter-layout, nanti kalian lakukan pemeriksaan itu. Ini 45, berarti ada 2 orang yang tidak presensi dan waktunya sudah habis kelihatannya. Nah ini, mohon dicermati. Pantau terus ini, karena saya memberikan ini sejak kemarin sore. Jadi ada yang presensinya sudah kemarin, tanggal 2. Ini beberapa orang sudah tanggal 2. Tidak ada masalah, harapan saya memang ini bisa kalian lakukan presensi, kemudian tidak menimbulkan permasalahan dengan waktu. Gitu. Ya. Tapi jangan lewati tenggat, karena ini juga kita latihan disiplin, latihan tanggung jawab. Oke, nanti setelah kuesioner itu valid dan reliable, dilakukan pemeriksaan validitas dan reliabilitas. Ya, nah. Setelah kuesioner itu valid dan reliable, barulah penelitian itu bisa dilakukan. Perhatikan, barulah penelitian itu bisa dilakukan. Letak dari pemeriksaan validitas reliabilitas itu bukan di bab hasil nanti, tapi di bab metode penelitian. Mohon cermati dengan baik. Ini banyak yang kemudian skripsi menggunakan data primer dan menggunakan kuesioner tidak paham. Hasil pemeriksaan validitas reliabilitas diletakkan di hasil, bukan di hasil, tapi di apa? Di bab metode penelitian. Nah, kalau kemudian sudah valid dan reliable, kemudian dilakukan untuk apa? Proses pengumpulan data, ya enggak? Proses pengumpulan data. Setelah data diperoleh, apa yang harus kita lakukan? Kan gitu, ya enggak? Setelah data diperoleh, apa yang harus kita lakukan? Ini, saya ingin selesaikan kuliah ini pekan ini, saya akan selesaikan satu materi lagi supaya nanti bisa ada untuk kegiatan lain.
pekan depan. Setelah kita peroleh data menggunakan kuesioner yang sudah kita buat, itu kegiatan berikutnya sebenarnya yang kita peroleh itu masih berupa skor. Yang kita peroleh itu masih berupa skor. Nah, skor ini harus kita transformasi, kita ubah menjadi skala. Makanya disebutkan metode penyekalaan, scaling. Metode penyekalaan, scaling. Ini supaya nanti tidak ini saya untuk presensi saya berikan di sini. Jadi kita ubah ke skala penyekalaan. Mengapa kalau harus dirubah ke skala? Itu logika berpikirnya seperti ini. Tolong perhatikan ini. Kalau ini ada 7 responden, perhatikan ya. Responden 4 dan 5 itu kan total skornya sama. Sama-sama 10. Ya enggak? Sehingga kalau ini di rata-rata juga sama. Misalnya ini 1 sampai 5 ya, menggunakan model skala Likert gitu. Ini kalau di rata-rata ketemunya berapa ini? 3,3 gitu ya. 3,3 ya. Seandainya apakah kalian loyal terhadap statistika MIPA UB, ini berarti kan derajat loyalitasnya pada rentang sedang gitu ya. 3 lebih sedikit rentang sedang. Belum sampai tinggi kan gitu. Coba kita sedikit cermati komposisi skor pada item yang berbeda. Ini komposisinya ini berbeda-beda. Ini duanya di sini, ini duanya di sini. Kemudian bobot itemnya ini masih dipandang sama. Ya enggak? Dipandang sama. Nah, kita coba penyekalaan itu nanti yang akan kita bahas hanya 2. Yang pertama adalah method of successive interval, MSI. Metode successive interval. Jadi ini bisa diindonesiakan sama dengan bahasa Inggrisnya, MSI sama-sama. Ini yang dikembangkan oleh Pak Thurston. Jadi kalau kalian nanti menggunakan model skala Thurston, tapi di tugasnya nggak ada, kan ini agak sulit, maka data skor seperti ini harus ditransformasi menggunakan MSI. Perhatikan ini ilustrasinya. Ini ada 10 item, ya enggak? Ada 50 responden. Ya. Ini untuk skor 1 sampai skor 5. Nih, dihitung ya. Jumlah skor 1 sekian, jumlah skor 2 sekian, jumlah skor sekian segini. Ini mestinya 50. Bisa ya menghitungnya ya. Nih. Kemudian bagaimana mekanisme kerja dari metode successive interval ini? Ini frekuensi, berarti frekuensi ini yang paling atas ini, ya enggak? Frekuensi. Kemudian dicari proporsi, kalian tentunya bisa menghitung proporsi ini. Saya tidak perlu sampaikan. 0,02 ini diperoleh dari mana kan kalian tahu. Ya. Proporsi kumulatif kalian juga tahu, saya tidak ingin jelaskan. Makanya di sini 1. Karena kumulatif itu kan dijumlah. Nah, dari proporsi kumulatif ini, kemudian dicari inverse cumulative distribution function. Ya, dicari inverse cumulative distribution function. Kebetulan ini saya menggunakan software Minitab. Ya, ini distribusi kumulatifnya, ini adalah inverse-nya. Inverse cumulative distribution function. Kemudian dari ini kita akan hitung probability density function. Diperoleh ini. Oke. Tampak-tampaknya ini yang digunakan adalah distribusi normal. Bukan distribusi yang lain. Ya, distribusi normal. Silahkan nanti bagaimana ini, apa ini sekalian cari. Tadi sudah saya sampaikan. Antar mata kuliah itu saling berkaitan. Sehingga mata kuliah yang satu diaplikasikan pada mata kuliah yang lain. Ya. Kemudian setelah didapatkan probability density function ini probability density function. Dari probability density function ini kita
menghitung nilai skala, scale value. Nilai skala. Caranya seperti apa? Nah, ini adalah 0 dikurangi ini. Jadi di sini dianggap 0, nggak ada. Dikurangi ini, dibagi 0,2. 0,2 dikurangi 0. Kurangi 0. Ketemu sekian. Untuk value 2 ini, yang 2 ini, berarti 0, ini ya, dikurangi ini ya. Dibagi dengan ini dikurangi ini. Didapatkan sekian dan seterusnya. Sampai yang kelima. Sampai yang kelima. Ya. Tentunya yang kelima di sini 1 ya. Yang di sini adalah 0. Ya. Kemudian kita bisa dapatkan scale value. Ini yang disebut nilai skala. Untuk menyederhanakan proses perhitungan berikutnya, dan juga supaya mudah, maka angka terkecil, nilai skala terkecil itu dijadikan 1. Ya. Tentunya kalian bisa. Ini kenapa kok didapatkan angka sekian? Caranya bagaimana? Tentunya saya tidak perlu mengajari. Ya enggak? Kalau angka ini dijadikan 1, maka angka ini diperoleh dari mana? Kalian mesti tahu. Ya enggak? Kalian mesti tahu. Ya. Angka ini diperoleh dari mana? Angka ini diperoleh dari mana? Jadi, yang tadinya skor yang kita buat 5, itu nilai skalanya adalah 4,25. Yang tadinya 3, 2,7. Yang tadinya 4, 3,32. Seperti itu. Nah, ini tadi kalau dibandingkan dengan yang ini, nanti akan kita bahas seperti apa. Ya. Sekarang yang kedua, ada metode yang dikembangkan oleh Likert. Jadi kalau kalian menggunakan skala Likert, menggunakan proses penyekalaannya menggunakan Sumted Rating Scale. Sumted Rating Scale. Ya. Caranya sama-sama, hampir sama. Ya. Proporsi kumulatif, kemudian dicari MPK. Tadi ini 0,01, 0,6, ini caranya sama. Setelah diperoleh MPK ini, nilai tengah proporsi kumulatif mean apa ini? Proportion kumulatif ya bahasa Inggrisnya. Dari ini kemudian dihitung nilai kritis Z. Nilai kritis Z sama. Tadi itu. Inverse cumulative function sama. Sama dengan MSI tadi. Yang berbeda nanti kalian lihat ya, yang berbeda di mana. Kalau di MSI tadi setelah diperoleh inverse baru kemudian diboleh probability density function. Ya enggak? Kemudian kalau Likert Sumted Rating Scale itu MPK didapatkan apa ini inverse cumulative distribution function ini nilai ini langsung digunakan sebagai skala nilai ini digunakan sebagai skala ini digunakan skala. Nah juga untuk memudahkan kalau MSI tadi angka terkecil dijadikan 1, tapi untuk SMR ini kalau lebih gampang ini SSR ya. SRS ya. Rating Scale SRS itu angka terkecil dijadikan 0. Angka terkecil dijadikan 0. Jadikan 0. Jadi ini yang tadinya skornya 1 menjadi 0. Yang tadinya skornya 2 menjadi 1, yang skornya 3 menjadi 2, skornya 4 menjadi 2 kalau dibulatkan, yang skornya 5 menjadi 3. Perubahannya sangat besar sekali. Ini saya mencoba
contoh frekuensi yang lain. Contoh frekuensi yang lain. Kalau frekuensinya seperti ini, ternyata ini kan sama kan? Ini 0, 1 menjadi 0, 2 menjadi 1, 3 menjadi 2, 4 menjadi 3, 5 menjadi 4. Ini sebenarnya kan sama ini ya. Kalau ini jauh berbeda. Perhatikan dengan baik. Kenapa ini kok jauh berbeda? Dan ini kenapa kok mirip sama? Kok ini adalah hampir sama. Bukan hampir sama, kalau dibulatkan sama. Kenapa? Bisa kalian lihat? Silahkan. Jangan ini nanti ada konsekuensinya. Kenapa kok kemudian sama? Ya? Ini kan sama sebenarnya. Kalau ini dijadikan satu kan ini 1, 2, 3, 4, 5 jadi sama dengan ini. Tapi kan beda. 1, 2, 3, 3, 4. Yang awalnya 1, 2, 3, 4, 5 skor yang kita buat jadi 1, 2, 3, 3, 4. Ya enggak? Gitu. Perhatikan. Sehingga suatu saat tentunya melakukan transformasi ke sini itu tidak diperlukan. Melakukan transformasi menjadi skala ini tidak dibutuhkan. Nah, kapan tidak diperlukan? Itu yang penting kalian pahami. Ini tadi yang kita diskusikan. Kalau kita menggunakan data yang tadi, data yang skor, ini kan sama, ya enggak? Antara responden keempat dan kelima itu sama. Tapi setelah kita rubah ke skala, ternyata untuk responden nomor 4 itu lebih tinggi scoringnya dibandingkan responden 5. Ya enggak? Lebih tinggi. Kenapa kalau lebih tinggi? Ini kenapa kalau lebih tinggi? Ini sudah dikaitkan dengan bobot masing-masing item. Cuman pembobotan masing-masing item itu didasarkan pada nilai dari ini. Jadi kalau kita coba cermati, ternyata bobot item ketiga itu lebih besar dibandingkan item ke-1. Ya enggak? Ini 2 menjadi 1,77. Ya enggak? Ini 2 menjadi 1,8. Nah, di sini perbedaannya. Ini kan sama. Ini sama-sama 4, ini 3. Ini sama-sama 4, ini adalah 2. 2 koma, ini 3 koma. Ya. Berarti item ketiga, ini bobotnya lebih tinggi dibandingkan item 1. Kenapa? Kita coba perhatikan. Kalau kita komparasikan, bisa enggak ya? Ini 1, 1 sama. Ini 4, 3. Lebih besar yang 1. Ini 2, 4, 2. Lebih besar 1. Ya. Ini lebih besar 3. Ini lebih besar 1. Lebih besar 3. Lebih besar 3. Cuman ini perbedaannya ini yang agak jauh. Jadi kalau ini kalian jumlah, nanti bisa kalian jumlah. Mana saya mau cas laptop karena habis baterainya. Nih, sehingga kalau kalian total, maka total item 3 ini lebih besar dari total item 1. Ya. Sehingga bobot item 3 lebih besar dari bobot item 1. Makanya ini totalnya sama-sama 10, tapi kalau diubah menjadi skala, itu responden nomor 4 itu penilaiannya lebih tinggi dibandingkan dengan responden nomor 5. Oke, sampai di sini bisa diikuti? Atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan, kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, sambil menunggu, barangkali nanti ada yang ditanyakan. Setelah data skor kita rubah menjadi skala, kita berkepentingan
untuk seandainya kita ingin mengukur tadi seberapa loyal gitu. Ini dari angka skala ini kita kan harus membuat sebuah interpretasi, ya enggak? Harus membuat interpretasi. Karena kalau ini kan gampang, 1 sangat rendah, 5 sangat tinggi, kan gitu. Ya enggak? 1 sangat jelek, 5 sangat baik. Kalau ini kan enggak bisa. Tidak bisa. Ini ya enggak? Karena kalau yang ini tadi juga berubahnya agak jauh. 0 sampai 3. Ya. Gitu. Sehingga kita harus membuat interpretasi. Nah, caranya membuat interpretasi kalau masih berupa skor, ini banyak yang menggunakan seperti ini. Rata-rata skor. Ini kan menggunakan kriteria apa ini? Apa ini? Kok ini 1,8? Ini diperoleh dari mana 0,8 itu? Muhammad Irfan, silakan. 0,8 ini diperoleh dari mana? Itu dari panjang kelas dibagi dengan berapa kelas ingin dibuat. Ya. Sebutkan angkanya saja. 0,8 diperoleh dari mana? Itu 4,2 dibagi banyak kelasnya 5, Pak. 4,2 dibagi 5 ketemu berapa? 0,84. Dan ini kok 0,8? Tidak ada 4-nya. Oke. Ada yang ingin membantu? Silakan. Ada yang ingin membantu? Nih. Ada? 1. Ini sangat rendah. Ya enggak? Skor awal kita kan gini. 2 adalah rendah. Ya. 3 adalah sedang. Ya enggak? 4 adalah tinggi. Kan gitu awalnya. 5 adalah sangat tinggi. Scoring kita kan gini di awal membuat kuesioner. Ya enggak? Oke, kalau begitu saya ingin bertanya. Karena enggak ada yang membantu, saya akan random. Dwi Febrianti, silakan. Ada Dwi Febrianti? Iya, Pak. Yuk, silakan. Tahu pertanyaannya? Dwi Febrianti. Tahu pertanyaannya? Enggak, Pak. Kok enggak tahu? Apa kurang jelas tadi yang saya tanyakan? Yang 0,8 itu dari mana gitu ya, Pak? Iya. Dari mana? Dari panjang kelas per banyak kelas. Sebutkan angkanya saja, tidak usah definisi seperti itu. Nggak tahu. Kalau nggak tahu kan lucu. Enggak, Pak. Nggak tahu. Kalian ini mau jadi sarjana statistika, hitung gini aja nggak tahu kan lucu. Kalah sama anak SMP nanti. Padahal maunya jadi sarjana statistika. Dini Amalia, silakan. Iya, Bapak. Yuk. Silakan. Bisa dilihat dari frekuensinya nggak, Pak? Frekuensi dari mana? Di sini nggak ada frekuensi.
Adanya cuma angka ini. Ada yang bisa bantu? Semua tidak bisa. Ada yang bisa bantu? Saya Ini mau gimana sih? mencoba, Pak. Yuk, siapa namanya? Anissa Dinda. Ayo Dinda. Makasih Dinda. Yuk. 5 min 1 dibagi 5. Nah, gampang toh. 5 dikurangi 1 dibagi 5. Kenapa? Tadi sudah ada jangkauan tentangnya. Jangan. Terus banyak kelas. Ketemu seperti ini. Sehingga nanti kalau seandainya tidak dirubah ke skala, ya, seandainya tidak dirubah ke skala seperti ini, tapi cukup skor seperti ini, maka untuk menginterpretasi bisa dibuat seperti ini. Tapi interpretasi dengan kriteria seperti ini tuh bias. Coba, kalau rata-ratanya ketemu 4,3, misalnya tadi loyalitas, itu interpretasinya apa? 4,3 itu apa? Masuk apa? Kondisi Ya. variabelnya sangat tinggi, Pak. Iya, sangat loyal kan? Ya, sangat tinggi, sangat loyal kan berarti. Iya, Pak. Coba perhatikan. Seandainya respondennya itu 100, 4,3 itu kita coba dua saja menjawab skor 4 dan 5. Berapa orang yang menjawab skor 4 dan berapa orang menjawab skor 5? Angka 4,3 itu. Dari 100 orang responden. Kalau di rata-rata ketemu 4,3. Itu dari responden, itu berapa orang yang menjawab dengan skor 4 dan berapa orang yang menjawab dengan skor 5? Nah, Junda, silahkan. Saudarinya Junda, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Yuk, silahkan. Di rata-rata, skor ini diperoleh 4,3. Dari 100 responden, seandainya mereka cuma menjawab 4 dan 5. Dari 100 responden, berapa orang yang menjawab dengan skor 4 dan berapa orang yang menjawab dengan skor 5? Untuk rata-rata 4,3. Silakan, Najunda. Ini saya random. Ikut kuliah ini ikuti dengan baik karena kan saya random. Silakan. Nggak tahu lagi? Ada yang bisa bantu? Saya, Pak. Saya mencoba, Pak. Yuk, siapa? Siapa namanya? Muhammad Syarif. Farid ya? Syarif, Pak. Aduh, enggak mati. Oke, coba saya coba ceng jaringan baik connecting internet saya. Silakan, saudara siapa? Mudah-mudahan agak bagus internet saya. Saudara Syarif, Pak. Yuk. Oh ya, Saris, makasih. Yuk. Berapa Yang responden? memilih Yang 24 berapa? skor 4, 70 Ya. responden. Yang skor 5, 30. 30 ya. Ya. Dan kalau dikatakan itu sangat, berarti kalau 4 itu berarti kan masih tinggi saja. Ya enggak? 5 kan sangat tinggi. Kalau 70 orang menjawab 4, terus kemudian 30 orang menjawab 5, itu yang benar, itu tinggi atau sangat tinggi? Bobby Prima. Silakan. Saudara Bobby Prima, mendengar Ya, suara Pak. saya? Dengar, Ya, Pak. silakan. Gimana, Pak, Ya. tadi, Pak? Mohon maaf, Pak. Agak putus-putus. Katanya dengar. Iya. Kalau 70 orang menjawab tinggi,
30 orang menjawab sangat tinggi, sebenarnya kita bisa memberikan interpretasi kondisi yang diukur itu tinggi atau sangat tinggi? Sangat tinggi. Sangat tinggi ya? Iya. Kalian nggak pernah belajar modus? 30 orang sangat tinggi, 70 orang tinggi, 30 orang sangat tinggi. Tinggi berarti. Terus diinterpretasi sangat tinggi. Tinggi, Pak. Nah, ya tinggi. Makanya kalau ini tinggi, padahal kalau dimasukkan ke rentang ini jadi sangat tinggi. Itulah yang disebut bias. Bias akibat apa? Kriteria yang dibuat salah. Kriteria ini menyesatkan karena bias. Harusnya tinggi sudah kita masukkan ke sangat tinggi. Oke, ini sengaja saya sampaikan di sini. Sehingga apa? Nah, ini sudah saya jawab ini. Ada di bawahnya ini. Tentunya kalau kalian tadi baca sudah bisa menjawab ini. Sehingga apa? Supaya tidak bias, tidak usah buat 5 dikurangi 1, 4 dibagi 5, 0,8, 1 sampai 0,8. Ya enggak? 0,8 sampai 0, 2,6. Ya enggak? Ini kan ditambah 0. Itu jadi, tapi ini bias. Ya lebih baik gunakan ini aja. Justru tidak bias. Ya. Kalau 4,6 berarti 60 jawab sangat setuju, 40 jawab 60 jawab sangat tinggi, 40 jawab tinggi. Jadi kalau 0,46 itu sangat tinggi, itu masuk akal. Realistis. Ini yang jadi tidak bias nantinya. Nah, kalau sudah dirubah ke skala, seperti ini, ya apa boleh buat, kita harus menggunakan yang ini. Tapi juga angkanya kan bukan ini, ya enggak? Angkanya yang mana nanti? Ya silakan aja. Oleh karena itu nanti saya akan coba cek tugasnya. Tugasnya nanti rubahlah ke skala, kemudian buatlah kaidah interpretasi. Oke, saya ingin coba cek sedikit karena saya di rancangan pengumpulan ini ada tugas. Ini tugas yang keempat. Ini akan saya rubah untuk dibuat skala. Nah, ini supaya lengkap ini 5 ya. Ubah skor yang diperoleh menjadi skala. 6. Buatlah kaidah interpretasi terhadap skala yang diperoleh. Ini berarti 7. Ini nanti tugasnya saya posting jam 9. Esensi, masih 2 orang yang tidak ada. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Pak, saya Aulia mau tanya, Pak. Ayo, Aulia. Ya, mengenai yang tugas kemarin, Pak, yang uji validitas. Saya masih bingung, soalnya saya kan dapat skala stapel ya, Pak, dari, kan apa namanya, dia dari min sampai plus gitu ya, Pak. Nah, itu saya masih bingung, Pak, ngitungnya itu apakah tetap ngitung jumlah skornya itu tetap pakai nilai dari min sampai plus itu, atau nanti dikonversi ke nilai yang lain lagi, Pak? Ya. Soalnya kalau di jumlah gitu kan bisa min gitu, Pak, hasilnya. Bisa min, bisa 0. Iya, Pak. Ya, tapi karena sebenarnya sama saja tuh itu. Iya, Nanti kalau terkecil min 3, terbesar 3. Tidak mungkin ya, terbesarnya 2 ya. Itu kalau dikonversi ke 1 sampai 5 kan, di 1 sampai 5 kan tinggal nambah minus 4 gitu kan. Ditambah 4 terus gitu kan. Ketemu nanti. Ya. Gitu. Sebenarnya sama saja Aulia. Coba kamu kan
bisa menghitung menggunakan proses komputasi yang misalnya pakai Excel atau apa gitu. Coba itu kamu mutlakkan. Kalau dimutlakkan berarti kan bukan dimutlakkan kan ya, yang minus dijadikan plus 1 kan, minus terkecil. Minus 5 jadi 1 kan gitu, yang paling gampang. Sehingga ditambah 6 masing-masing. Oh, Ya berarti iya, Pak. Ngerti, Pak. Coba kamu lakukan 2 itu hasilnya sama atau tidak? Kok perasaan saya sama? Oke, Pak. Ya, Iya, Pak. yang kriteria kemarin kan, Iya, total Pak. skor terkoreksi. Ya kan, total mau itu dirubah kan sama saja nanti korelasinya, ya enggak? Iya, berarti gini ya, Pak, misal, skor saya dari -5 sampai +5. Berarti nanti -5 ini saya ganti jadi 1, berarti Bisa -5 0, bisa ditambah 1. 6. Iya, bisa 0, bisa Kalau mau 1. 0 ya tambah 5. Ditambah Jadi nanti 5. 0, 1. Tapi yang gampang jangan 0, 1. Jadi Oh, tambah iya, 6 Pak. semua. Oke, Pak. Berarti 1, 2, 5 3, ditambah 4, 6, 5, kan gitu kan? iya, -4 tambah 6, 6, 7, 3 8, tambah 6 9, gitu ya, 10, Pak? 11. Ya, Oke, Pak. coba nanti bandingkan hasilnya, sama enggak? Ya, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Sekalian ini. Tapi kalau logika saya sama itu. Baik, Pak. Tapi untuk membuktikan, untuk meyakinkan, silahkan dicoba ya, Aulia ya. Iya, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Aulia. Pak. Sama-sama. Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Pak, saya Nisa izin bertanya. Nisa ya. Ayo Nisa. Kalau misalnya yang skala kontinu gitu, perlu dikonversi ke skala yang lain, ke yang kayak Apa enggak begitu jelas tadi? Ya, diulangi ya. Mohon maaf, tadi suaranya. Iya. Kalau ya, yang skala kontinu, skala kontinu, apa perlu diinterpretasi skala lagi, Pak? Kalau kontinu enggak perlu ya. Kalau kontinu ya tetap harus dibuat seperti ini. Kalau enggak kan nggak bisa kita katakan. Ya tetap kan dibuat seperti ini kan. Kalau di rata-rata ketemunya 1,4, ya berarti dia sangat rendah. Ya tetap menggunakan ini. Walaupun kontinu. Kalau di rata-rata diperoleh 3,6, ya masuk tinggi. Kan gitu. Kalau enggak kan kita nggak punya patokan. Hasil ukur kita itu sebenarnya pada posisi mana sih itu? Loyalitasnya itu sebenarnya pada posisi mana? Nah, kalau tidak menggunakan kriteria ini, kita nggak bisa. Gitu. Ya. Bisa? Tadi saudara siapa ini? Terima kasih ya pertanyaannya. Jadi tetap masih dibutuhkan kriteria ini. Siapa tadi yang bertanya? Terima kasih ya pertanyaannya. Masih ada yang lain? Kalau sudah tidak ada, kuliah ini mau saya akhiri. Untuk melengkapi presensi, saya akan print screen. Silahkan kalian kameranya diaktifkan sebentar. Saya akan lakukan print screen.